Bani Israel ini di Bapak Ibu adalah kaum yang sangat Allah sayang. Allah sayang sekali dengan Bani Israel. Kita lihat 12 nabi Pak Allah utus untuk menuntun Bani Israel agar Bani Israel itu tidak salah jalan. Selalu mengingatkan Bani Israel supaya Bani Israel itu selalu di jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Azza wa Jal. Salawat serta salam tercurah limpah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hafizakumullah taala yang saya muliakan, para alim ulama, para tuan guru, para kiai, para ustadz, orang tua kami, dan Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Semoga di tahun yang depan nanti Allah memberikan kita kelapangan rizki. Amin. Allah memberikan kepada kita karunia kesehatan. Amin. Dan juga bagi yang punya hutang, semoga Allah segera lunaskan hutang-hutangnya. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, kalau ditanya apakah kita kepengen masuk surga, pasti semua pengen masuk surga. Ibu-ibu pengen masuk surga, Bu? Pengen masuk surga sekarang atau nanti, Bu? Nanti. Jangan sekarang, Bu, ya. Susah ntar. Jadi semua kita kepengen masuk surga. Nah, masuk surga itu kan Bapak Ibu ada tanpa hisab dan dengan hisab. Kalau kepengen masuk surga tanpa hisab, kita itu sudah terlambat. Karena di antara yang masuk surga tanpa hisab itu adalah bayi yang lahir kemudian meninggal sebelum balik. Kata Nabi SAW, mereka ini, bayi-bayi ini atau anak-anak ini yang meninggal sebelum baliknya akan menjadi tameng agar orang tuanya tidak terkena api neraka. Jadi kalau Bapak Ibu kepengen masuk surga tanpa hisab, balik lagi ke perut ibunya, lahir lalu meninggal sebelum balik. Tidak mungkin. Nah, kita yang hidup ini sekarang kalau mau masuk surga tentu yang dengan hisab. Salah satunya yaitu Bapak Ibu yang kita bicarakan pada pagi hari ini adalah jangan sampai kita seperti Bani Israel. Tujuan kita membahas tema ini jangan sampai kita menjadi seperti Bani Israel agar kita masuk surga, agar kita terlepas dari siksa neraka. Siapa Bani Israel itu? Bani Israel adalah kaum anak cucu Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihissalam ini punya 12 anak. Salah satu yang kita familiar adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau ibu-ibu ditanya Nabi Yusuf, apa yang ibu tahu tentang Nabi Yusuf? Ketampanannya. Ari Wibowo lewat. Ari Wibowo dengan suami ibu, mana yang lebih ganteng? Suami. Pak, siap-siap nanti tambah jajan belanja istri ya. Udah dapat pengakuan dari istri ini, yang lebih ganteng bapak daripada Ari Wibowo, Masya Allah. Nah, saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam itu, kalau Nabi Yusuf lewat dari kerumunan wanita yang lagi motong buah kan Pak, gak sadar wanita itu sedang memotong jari-jari mereka sampai berdarah, itu gak terasa. Saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, jadi Nabi Yakub alaihissalam itu punya anak 12 dan dari keturunan mereka lah yang disebut dengan Bani Israel. Bani Israel ini di Bapak Ibu adalah kaum yang sangat Allah sayang. Allah sayang sekali dengan Bani Israel. Kita lihat 12 nabi Pak Allah utus untuk menuntun Bani Israel.
agar Bani Israel itu tidak salah jalan. Selalu mengingatkan Bani Israel supaya Bani Israel itu selalu di jalan yang benar. Bapak Ibu sekarang punya anak yang lagi kuliah, misalnya Bapak Ibu ingatkan terus menerus, tandanya sayang sama anak Bapak. Begitu juga Allah Azza wa Jalla sayang sekali kepada Bani Israel. Kemudian bukti sayangnya Allah Azza wa Jalla kepada Bani Israel, Allah turunkan makanan langit kepada Bani Israel. Makanan dari langit Allah turunkan, yaitu apa Bapak Ibu? Manna wa salwa. Ini makanan langit yang Allah turunkan kepada Bani Israel. Manna dan salwa. Manna itu seperti madu yang Allah turunkan dari langit kemudian menempel di pohon-pohon, dan ini mengandung protein nabati yang sangat bagus bagi tubuh. Lalu salwa sejenis daging burung yang dimana Allah turunkan juga dari langit, lalu itu mengandung protein hewani yang sangat bagus bagi tubuh. Makanan langit ini Allah turunkan kepada Bani Israel unlimited, tidak terbatas, supaya Bani Israel itu tidak rebutan makan manna dan salwa. Allah sayang sekali kepada Bani Israel. Tapi coba lihat Bapak Ibu bagaimana perlakuan Bani Israel kepada Allah Azza wa Jal. Surat Al-Baqarah ayat 61, wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Apa kata Bani Israel? Wahai Musa, kami tidak sabar, kami tidak tahan dengan satu makanan yang Allah berikan kepada kami. Ta'amin wahidin. Allah turunkan dua makanan, manna wa salwa, kepada Bani Israel. Tapi apa kata Bani Israel? Allah turunkan cuma satu makanan. Allah turunkan dua makanan, manna wa salwa, makanan langit. Tapi kata Bani Israel, kenapa kami cuma diberikan satu makanan? Mengurang-urangi nikmat itu adalah sifat orang Israel yang mendapatkan azab Allah Azza wa Jalla. Dan sekarang contohnya banyak di kehidupan kita sehari-hari. Allah kasih rumah bagus, Allah kasih mobil bagus, Allah kasih motor bagus, Allah kasih anak-anak, Allah kasih istri. Tetapi ketika Allah coba, Allah kasih musibah, apa katanya? Allah tidak sayang padaku. Ini sifat Bani Israel yang ada pada manusia hari ini, Pak. Istri nitip nasi goreng telur ceplok kepada suami. Pak, nanti pulang ke rumah nitip nasi goreng yang di Simpang Arya Putra, telurnya dadar ya. Suami lupa. Jadi dibawa pulanglah nasi goreng telur mata sapi, padahal istri minta telur dadar. Apa kata istri? Dasar suami yang tidak pernah baik kepada istri. Ini istri yang memiliki sifat Bani Israel dalam dirinya. Begitu banyak kebaikan suami, karena satu kesalahan suami, lalu apa kata istri? Dasar suami yang tidak pernah baik kepada istri. Nauzubillah. Bapak pulang kantor kepengen kopi pakai gula ya. Lalu istri bikin kopi salah masukkan gula, jadi garam. Jadi diminum suami. Loh, ini rasanya asin. Dasar istri yang gak beres. Dasar istri yang gak pernah patuh sama suami. Dasar istri yang gak pernah baik. Hanya karena satu kesalahan istri, suami mengatakan istrinya tidak baik. Ini suami yang memiliki sifat Bani Israel yang harus dihilangkan dalam diri suami. Begitu juga bertetangga, bermasyarakat. Jangan karena satu kesalahan kemudian kita mengatakan tetangga, teman, rekan tidak pernah baik kepada kita. Apalagi bapak ini ya, kebanyakan laki-laki nih, ketika SMA, ketika sekolah ada kantin. Ya sekarang banyak-banyak taubat lah Pak. Kalau dulu pernah sekolah kemudian di kantin makan goreng 3 bayar 1. Kalau di kantor kita yang masih aktif kerja masih suka begitu, hati-hati Pak. Nah, itu adalah sifat-sifat Bani Israel yang harus kita hilangkan. Kemudian yang kedua, bagaimana perlakuan Bani Israel kepada Allah Azza wa Jal? Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu. Nah ini Pak, perhatikan. Mim bakliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam? Wahai Nabi Musa,
minta sama Tuhanmu agar kami diturunkan sayur mayur, timun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Apa Pak? Sayur mayur, timun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Mau bikin apa? Mau masak ya? Allah turunkan makanan kualitas tinggi, manna wa salwa, tapi mereka nggak bersyukur. Apa yang mereka minta? Udah jangan dikasih itu. Kami minta sayur mayur, timun, kacang adas, bawang merah, bawang putih dan sebagainya. Mau nyayur mereka Pak, mau bikin salad. Maka apa kata Nabi Musa alaihissalam? Qala atastaqbiluna alladhi huwa adna milladhi huwa khair. Kamu sudah dikasih yang khair, yang baik, kamu minta adna, kamu minta yang lebih rendah dari yang itu. Dan ini banyak terjadi kepada masyarakat termasuk kita. Mudah-mudahan jangan terjadi. Allah kasih yang terbaik, kita minta yang lebih rendah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Masalahnya kan Pak, sebagian kita tidak paham ini baik atau tidak kan gitu. Makanya Allah tegaskan, Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kamu enggak tahu. Salah satunya apa? Sesuatu yang kita kira itu musibah, yang tidak baik, ternyata itu adalah yang terbaik bagi kita. Kalau kita misalnya minta tolong sama orang, ternyata orang tidak tolong kita, minta tolong ke tetangga, tetangga tidak tolong kita, minta tolong sama sahabat, sahabat tidak tolong kita. Bisa jadi ada hikmah yang luar biasa di balik orang tidak tolong kita Pak. Hanya saja kita tidak tahu. Jangan mengutuk keadaan. Makanya setiap kita berdoa jangan pernah lupa, ya Allah, jika hari ini musibah yang Engkau berikan kepada saya adalah yang terbaik, maka berikan aku kesabaran. Tetapi kalau misalnya musibah ini buruk bagiku, ya Allah, tolong hilangkan musibah ini dan ganti dengan yang lebih baik. Contoh lain Bapak Ibu, santet, gendam dan segala macam. Ustadz, kalau zaman modern kok masih percaya dukun, sihir, santet dan segala macam. Nah, kalau yang nggak percaya sihir, santet segala macam berarti tidak ngaji. Kalau ngaji maka akan melihat di dalam Al-Quran berbicara tentang sihir dan dukun. Salah satunya yaitu firman Allah Azza wa Jal, wa yata'allamuna minhu ma sihrun. Ya, mereka belajar sihir, santet, gendam untuk apa? Yang pertama, yufarriquna baina mar'i wa zauji, memisahkan suami dengan istri, menceraikan suami dan istri. Namanya sihir tafriq. Kemudian apa Bapak Ibu? Untuk merusak ekonomi agar tempat usahanya macet. Makanya kadang Bapak Ibu ada itu dia buka usaha, tempat dagang, tapi kemudian ketika orang lewat dari tempat dagangnya itu, orang merasa warungnya tutup, warungnya tidak buka. Padahal warungnya buka Bapak Ibu. Tapi kenapa warungnya tutup? Nah itulah yang dikirim sihir, santet dan segala macam. Bagaimana cara kerja sihir, santet dan segala macam itu? Setan atau jin yang diutus dukun itu kerjasama dengan korin. Korin itu mendampingi kita, membisikkan kepada kita itu hal-hal yang buruk supaya kita melakukan keburukan, maksiat dan segala macam. Nah, jin atau syaitan yang dikirimkan dukun itu kerjasama dengan korin kita untuk memasukkan sihir, santet, gendam dan segala macam kepada diri kita. Sehingga ada sihir dakhili, sihir yang masuk ke dalam tubuh kita. Ketika diruqyah, maka keluarlah paku, keluarlah batu, keluarlah pasir. Ada juga sihir khariji. Ketika misalnya dia diruqyah atau rumahnya diruqyah, kemudian keluarlah buhul sihirnya. Sebagaimana yang dialami Rasulullah SAW ketika disihir oleh Lubaid bin Al-Aqsam, seorang Yahudi. Nabi SAW disihir. Nah kemudian Nabi SAW membaca ayat-ayat ruqyah syariah. Keluarlah buhul sihir atau pusat pengendali sihir dari sumur yang di dekat tempatnya Nabi SAW. Wah, masa Nabi bisa disihir? Bukan aib. Tapi Nabi SAW disihir dan kena sihir, itu hikmahnya bagi kita apa Bapak Ibu? Dua. Yang pertama apa? Yang pertama bahwa sihir itu ada, santet itu ada, gendam itu ada. Yang kedua apa? Kita harus hati-hati. Nabi saja, Habibullah, kekasih Allah, bisa kena sihir. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Kan begitu.
maka kita harus membentengi kita dari sihir. Nah, salah satu masalahnya adalah ketika orang Islam kena sihir, kena santet, kebanyakan perginya kemana Bapak Ibu? Dukun juga. Kena sihir, kena santet, sakit nggak sembuh, pergi ke rumah sakit, ternyata kata dokter, oh ini Pak nggak ada sakit apa-apa Pak. Nah, tapi saya merasa sakit. Akhirnya pergi kemana? Dukun juga. Akhirnya apa Bapak Ibu? Sakit tidak sembuh, usaha tambah macet, uang habis, dosa bertambah. Allah sudah kasih sebenarnya solusi supaya kita terbentengi dari dukun, sihir, santet segala macam. Tapi kita ganti dengan yang lebih rendah dari itu. Datang kita pergi ke dukun juga. Apa kata Nabi SAW? Man tasabbaha, siapa yang sarapan pada pagi hari, sab'at tamratin ajwa, 7 butir kurma ajwa, setiap pagi dia sarapan itu, apa kata Nabi SAW? Dia tidak akan terkena sahmun wala sihrun, racun, bakteri, virus tidak akan masuk kepada tubuhnya, dan kemudian sihir, santet dan gendam tidak akan bisa melukai dirinya atas izin Allah Azza wa Jalla. Yang menjadi pertanyaan, Bapak Ibu, siapa yang di rumahnya punya stok kurma ajwa? Berarti hanya saya sendiri, Pak. Ustadz, kurma ajwa mahal. Susah kalau bicara dengan sedikit-sedikit lihat harga kan Pak Bu ya. Nah, oke, kita sekarang bicara harga. Teman saya itu ada jual kurma ajwa, dia jual 100.000 500 gram. Kami beli dari dia, selalu kami hitung 500 gram itu jumlahnya Bapak Ibu 53 butir, 500 gram 100.000. Berarti kalau kita bagi 7 kali 7 49, hanya 100.500 gram. Berarti 1 bulan 4 minggu 400.000 1 bulan demi kita ikhtiar mengikuti sunnah Rasulullah SAW supaya kita tidak terkena racun dan sihir. 400.000 1 orang, murah. Walaupun sebagian mengatakan tidak mesti kurma ajwa, kurma biasa pun boleh. Tapi teks hadisnya adalah kurma ajwa. Nah, kebanyakan orang salah persepsi, harus cari yang premium 1 kilonya 1 juta. Nggak perlu Bapak Ibu. Yang penting kurma ajwa. Nggak mesti yang premium, kualitas top grade, yang tebal-tebal, yang dagingnya empuk. Buat apa? Malah Ustadz Zaidul Akbar itu menyarankan kurma ajwanya yang dimakan setiap pagi itu jangan yang gede-gede, yang kecil-kecil. Dicuci bersih, lalu dibelah 2. Coba cari butter, dioleskan butter, kata Ustadz Zaidul Akbar, makan. Mudah-mudahan bisa menetralisir agar tidak naik gula darahnya. Nah, itu kata dokter, bukan kata saya kan. Ikhtiar untuk mengikuti sunnah. Jadi nggak mesti harus beli yang kurma yang mahal-mahal, tidak. Yang kecil-kecil saja, tapi kata Nabi sab'ah 7 butir setiap pagi. Nah, ini amalkan Bapak Ibu. Maka sering saya sampaikan Bapak Ibu, boleh stok apel di rumah silahkan, buah mangga silahkan. Tapi kalau bisa ada kurma ajwa di rumah kita. Dan tentu dibarengi dengan zikir-zikir pagi dan sore dan ayat-ayat Quran. Nah, Bapak Ibu coba amalkan. Kalau Bapak Ibu memang ada orang yang kirim sihir, santet dan gendam, atau kalau ada orang-orang yang mengirim kepada Bapak Ibu sihir tafrik supaya bercerai, supaya rumah itu terasa panas, maka kalau Bapak Ibu amalkan, maka ketika Bapak Ibu buka pintu rumah, di luar Bapak Ibu jangan heran ada tikus mati bergelimpangan di luar rumah, ada cecak-cecak mati bertebaran, atau bahkan sebagian ada kelelawar mati. Pokoknya ada hewan-hewan mati lah gitu. Maka itu tandanya apa? Buhul sihirnya sudah patah. Itu bermatian hewan-hewan di luar rumah Ibu. Tetapi memang sebagian dari kita Allah tidak izinkan buhul sihir itu untuk tampil. Tetapi meskipun buhul sihir itu tidak tampil, kalau Allah izinkan kita sembuh, kita akan sembuh. Nah, intinya apa Bapak Ibu? Allah sudah turunkan cara supaya kita terlepas dari sihir. Lakukan ikhtiar itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.